Mengenal ASEAN dan karakteristik negara-negaranya. Mari kita menyanyikan lagu berjudul ASEAN dengan nada lagu Soleram. Lagu ini isi liriknya mengenai nama-nama dari anggota ASEAN beserta ibu kotanya. Mari kita mendengarkan bersama-sama. Malaysia, Kuala Lumpur, Filipina, itu Manila, Brunei Darussalam, Bandar Sri Begawan, Indonesia, ya di Jakarta. Brunei Darussalam, Bandar Sri Begawan, Indonesia, ya di Jakarta. Singapura, ya Singapura, Thailand, itu di Bangkok, Myanmar, Naypyidaw, Kamboja, Phnom Penh, Laos, Vietnam di Hanoi. Myanmar, Naypyidaw, Kamboja, Phnom Penh, Laos, Vietnam di Hanoi. Malaysia, Kuala Lumpur, Filipina, itu Manila, Brunei Darussalam, Bandar Sri Begawan, Indonesia, ya di Jakarta. Brunei Darussalam, Bandar Sri Begawan, Indonesia, ya di Jakarta. Singapura, ya Singapura, Thailand, itu di Bangkok, Myanmar, Naypyidaw, Kamboja, Phnom Penh, Laos, Vietnam di Hanoi. Myanmar, Naypyidaw, Kamboja, Phnom Penh, Laos, Vietnam di Hanoi. Bagaimana? Semoga kalian bisa menyanyikannya kembali agar kalian bisa hafal anggota ASEAN beserta ibu kotanya. Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara adalah organisasi dari negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara-negara pendiri ASEAN beserta perwakilan tokohnya. Tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah Menteri Luar Negeri dari negara-negara pemprakarsa ASEAN, yaitu Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, Narcisco Ramos dari Filipina, dan Adam Malik dari Indonesia. Latar belakang ASEAN, yang pertama persamaan letak geografis, kedua persamaan kebudayaan, ketiga senasib dan kesepenanggungan, dan keempat persamaan kepentingan. Berikut adalah logo ASEAN beserta arti warna dan arti simbolnya. Arti warna biru adalah perdamaian dan keamanan, putih melambangkan kesucian, merah melambangkan keberanian dan dinamika, dan kuning melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Adapun arti simbol, 10 tangkai padi melambangkan persatuan, kesatuan dan keharmonisan 10 anggota ASEAN, dan lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Profil negara Indonesia. Indonesia terkenal sebagai penghasil timah terbesar se-Asia Tenggara atau terbesar kedua sedunia setelah Cina. Negara dengan penduduk terpadat se-Asia Tenggara
dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta. Malaysia adalah negara di Asia Tenggara yang hampir memiliki budaya dan bahasa yang mirip dengan Indonesia. Malaysia disebut juga negeri jiran. Malaysia diperkuat dari sektor pertanian yaitu karet dan minyak kelapa. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Selain julukan negeri gajah putih, Thailand juga disebut sebagai The Land of Smiles atau negara penuh senyuman. Sebutan lain Thailand adalah lumbung padi nasional. Negara Filipina mendapat julukan negara kepulauan seperti Indonesia karena memiliki banyak pulau. Filipina juga menjadi tempat berdirinya Pusat Penelitian Padi Internasional atau IRRI. Riset yang dilakukan IRRI bertujuan untuk menemukan bibit unggul padi yang berpusat di Los Banos. Singapura adalah negara dengan julukan The Lion City atau negeri singa. Negara Singapura merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi. Perairan Singapura menjadi salah satu jalur transportasi perdagangan dunia. Pelabuhan di Singapura menjadi salah satu pelabuhan terpadat dan tersibuk di dunia. Brunei Darussalam dikenal sebagai negara pengekspor minyak mentah dan gas alam. Brunei Darussalam dijuluki negara petrodolar karena negara itu termasuk negara penghasil minyak bumi terbesar di Asia Tenggara. Dan sumber pendapatannya berasal dari penjualan minyak bumi itu juga. Vietnam. Negeri yang mendapat julukan Negeri Naga Biru ini memiliki hasil pertanian terbesar yaitu padi. Pertumbuhan ekonominya termasuk tercepat kedua di Asia Timur dan pertama di Asia Tenggara. Menurut sensus tahun 1999, 80,8% orang Vietnam tidak beragama. Negara Laos dikelilingi pegunungan dan hutan. Laos merupakan negara yang unik karena tidak memiliki laut. Negara Laos mempunyai lembah sungai subur sehingga banyak menghasilkan tanaman pertanian dan perkebunan, terutama padi, kopi, dan tembakau. Negara Kamboja memiliki julukan Negeri Angkor Wat. Pemberian julukan ini disebabkan Kamboja terkenal akan candi yang tersebar di dunia, yaitu Angkor Wat yang ada di kota Angkor. Bahkan candi merupakan lambang negara ini. Sektor yang diandalkan di negara ini ada di pertanian, di mana padi merupakan hasil pertanian terbesar. Kamboja bersama Malaysia dan Thailand sama-sama negara yang dikepalai oleh raja. Negara Myanmar. Mayoritas masyarakat Myanmar adalah penganut agama Buddha. Industri ekonomi utamanya dikontrol oleh militer yang dikelola perusahaan-perusahaan negara. Negara ini pernah beberapa kali mengalami kudeta militer karena pengaruh militer sangat besar di ranah pemerintahan negara Kamboja. Mari berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar ya.
Terima kasih. Sampai berjumpa lagi.